Yo, what's up survivors? How you doing? Welcome back again with me, Just Felix in San Francisco. Dan hari ini adalah hari dimana kalian bisa mengecek program DV tahun 2022 ya berarti ya. Dimana kalian kan sudah daftar tahun lalu bulan Oktober, dan tepat hari ini tanggal 8 Mei kalian sudah bisa mengecek hasilnya. Dan hari ini di video gue kali ini gue mau kasih lihat kalian gimana sih cara kalian ngecek dan apa yang harus kalian lakukan next stepnya. So stay tune terus and see you after the intro. Oke, langsung aja ya. Jadi kan per tanggal 8 Mei tahun 2021 kalian jam 11 waktu Indonesia Barat kalian sudah bisa melakukan cek status untuk yang daftar DV program 2022. Nah, langsung aja dipastikan yang pertama kalian harus akses websitenya, tidak lain tidak bukan hanya dari sini, dvprogram.state.gov. Sisanya itu mungkin bisa dipastikan scam. Nah, setelah kalian, di tampilan ini kita kan belum bisa ngecek karena gue bikin videonya itu belum jam 11 waktu Indonesia bagian Barat, jam 11 malam, jadi ini belum berubah. Jadi cek statusnya itu masih yang DV 2021 dan 2020. Nanti pas ini video diupload sudah pasti berubah, ini 2022, ini 2021. So langsung aja, tapi cara ceknya sama sih. Nih, kalian bisa langsung klik cek status, terus kalian pilih continue. Nah, kalian pasti kan sudah save yang confirmation number yang pas kalian Oktober tahun lalu itu kalian daftar. Masukkan kembali confirmation number kalian. Nih, contohnya confirmation number tuh yang ini nih. Yang ini. Terus year of birth, terus ada namanya. Masukkan, jadi confirmation number, last name kalian, year of birth, baru ini apa nih, autentikasi ya. Nah, kalau kalian lupa, kalian nggak save, kalian hilang, kalian bisa forgot sih. Kalau nggak salah gue pernah coba ini. Nanti ini pasti ada 2022, kalian klik yang 2022, masukin nama kalian, last name, first name, middle name, baru date of birth. Nih, kalian masukkan lengkap. Semoga email kalian bener ya pas kalian masukkan. Baru ini baru nanti submit. Seharusnya sih keluar ya. Oke, lanjut. Nah, pas kalian tombol submit jangan lupa berdoa karena habis ini langsung hasilnya. Jika kalian keterima, kalian akan dioper ke halaman yang tampaknya seperti ini nih. Nah, ini gue ambil contoh dari website, dari internet aja ya. Nah, jika kalian ada kayak gini, kayak ada surat, dapat surat resmi seperti ini, and congratulations, kalian terpilih untuk yang tahap 1. Banyak yang nanya, emang ada tahap berapa tahap? Nggak, maksudnya tahap 1 itu kalian terpilih nih, you have been randomly selected untuk diproses DV programnya yang fiskal berarti 2022. Berarti nanti prosesnya itu sampai 30 September 2022 nih, berarti dari Oktober 2021 sampai 30 September 2022. Nah, seleksi yang tahap 1 ini tidak dijaminkan kalian dapat visa karena jumlah aplikasi yang diseleksi di tahap 1 itu lebih besar daripada jumlah visa yang akan dicetak. Setahu gua yang terpilih untuk di tahap 1 itu kurang lebih 100 sampai 125 ribu, gua nggak tahu angka pastinya, tapi yang terpilih setiap tahunnya itu cuma 55 ribu. Jadi ada sekitar 2/3-nya yang gugur ya. Yang keterima cuma 55 ribu dari 125 ribu aplikasi yang terpilih pada tahap 1 ini. Nah, yang perlu kalian perhatiin, langsung kalian bisa cek case number. Nah, case number ini pasti kalian dapatnya 2022. AS itu maksudnya kita di negara Asia ya, Asian.
Nah, di sini ada nomornya nih. Nih, nomor yang ini penting banget karena semakin kecil nomornya, kemungkinan kalian dapat jadwal interview semakin besar. Jadi kemungkinan kalian terpilih di antara 55.000 orang tersebut lebih besar dibandingkan yang case number yang ininya udah gede banget. Ya, semoga sih yang terpilih dari Indonesia kecil-kecil ya, negara Asian kecil-kecil. Meskipun yang tahun lalu banyak yang ada yang 38.000, itu udah gede banget. Ada juga yang 2000-an, ada yang di bawah 1000. Nah, itu di bawah 1000 cepet banget. Dan yang tahun kemarin yang 2021 sudah ada beberapa yang disetujui. Nah, mungkin bagi kalian yang udah cek terus ada surat seperti ini, bisa langsung komen below, kita bikin grup kali ya. Kita ada grup yang 2021, mereka aktif banget dan banyak yang cari tahu sendiri, kasih informasi ke sesama pemenang, dan cukup kooperatif banget sih kooperatifnya, dan kita salut mereka saling bantu sesama pemenang DIVI 2021. Semoga yang 2022 banyak yang kontak, mungkin kita bisa bikin grup juga kali ya. Oke, lanjut. Nah, next apa sih next stepnya setelah kalian dapat? Oh, kalau kalian ditolak langsung kalian ada dapat tulisan doang sih, kalian tidak terpilih, udah gitu doang. Kalau kalian terpilih, pokoknya kalian dapat kop surat resmi dari KCC. KCC apa sih? KCC itu ini nih, Kentucky Consular Center. Ini yang ngurusin visa kalian sampai kalian terbang ke Amerika. Nah, diurus oleh KCC. Oke, lanjut. Apa next stepnya jika kalian pas nanti ngecek dapat seperti ini? Nah, kalian harus nih, your case will not be scheduled for interview sampai visanya available, artinya visanya itu current. Nah, tapi sebelum visanya current, kalian harus submit yang namanya form DS-260 each family member. Jadi kalau kalian berempat, suami istri 2 anak, harus ada 4 nama nanti di form DS-260. Nah, habis itu kalian harus wajib email, scan email ke pihak KCC dokumen yang diperlukan. Tapi kayaknya langsung aja ya. Oh ya, sebelum itu kalau kalian bingung mau nanya apa, ada special case, kalian bisa langsung email ke sini nih, kccdv.state.gov, cantumin email sama kalau nggak salah disuruh cantumin case number kalian untuk mempermudah. Gue pernah sih email ke sini dan selalu dibales. Jadi kalau ada nanya apa-apa bisa langsung email aja, nanti dibales 1 kali 24 jam. Oke, lanjut. Berarti kan next time-nya kalian isi DS-260. Nah, sebenarnya gue ada link website yang isinya itu tahapan jika kalian menang DIVI. Nih, nanti gue copy paste di kolom deskripsi ininya, jadi kalian bisa cek sendiri ya. Nah, sebelum lanjut, gue mau kalian baca-baca dulu nih ya. Ini step-stepnya, langkah-langkahnya. Kita kan sudah melewati step 1, submit entry kan udah yang bulan Oktober. Step 2 ini mungkin pengecekan. Nah, gue langsung aja sih ke step 3 nih, if you are selected. Nah, kita sekarang di tahap ini nih, untuk pengecekan. Oke, berarti jika kalian terpilih, congrats lagi. Yang tadi kalian dapat kop surat resmi, ada case numbernya, itu congrats, kalian terpilih tahap 1. Meskipun belum tentu kalian dapat visanya, tapi tetap harus diusahakan. Nah, kita sekarang ada di step 4. Confirm your qualification. Nah, ini sih sebenarnya kalian harus paling nggak, at least gue pernah bilang paling nggak ada ijazah SMA lah, itu udah paling gampang banget. Ijazah SMA sama ada paspor. Pasti paspor kan udah ada dong, kalian kan pas submit harus ada paspor yang masih valid. Ya, intinya itu doang sih, 2 dokumen paling penting. Nah, kita langsung next step. Kalian bisa baca satu-satu ya, biasain baca, karena welcome to America, kalian harus ngurusin semuanya sendiri, nggak ada yang namanya calo, nggak ada yang namanya bayar, nggak ada. Jadi kalian harus urus sendiri, dan nggak ada yang kasih tahu kalian, jadi kalian harus Google sendiri ya. Nah, next step 5. Sekarang kita step 5 nih. Yang tadi gue bilang kalian harus submit yang namanya DS-260.
Nih, the principal applicant and all family member applying for a DV program 2022 must complete form DS260. Nih, kalian bisa baca. Tapi kalau kalian mau langsung submit, langsung aja klik nih form DS260. Nah, jangan sampai salah ya, kita kan termasuk visa imigran dan DS260, berarti yang ini nih. Nih, yang ini ya. Kalian langsung klik aja. Nah, berhubung gua nggak ada case number yang valid, yang aktif untuk kasus ini, gua cuma bisa stop sampai sini. Nah, jika kalian menang, kalian masukin case number kalian continue. Nah, nanti di situ kalian harus isi form DS260. Kalau kalian yang berdua, suami istri ya harus ada 2 nama. Ada anak di bawah 21 harus ada nama anak tersebut. Kalau sendiri ya berarti kalian cuma 1 nama aja. So, dipastiin DS260 kalian isinya hati-hati dan pelan-pelan aja karena formnya banyak banget. Gua aja isi semingguan kalau nggak salah. Nah, kalian bisa isi terus di save, nanti lanjutin kemudian isi lagi, bisa di save sampai akhirnya nanti ada form sebelum submit. Kalian harus review, kalian baca ulang satu. Jika kalian udah yakin ini datanya udah bener semua, baru kalian submit. Nah, jadi pas di save itu kalian bisa ubah-ubah, bisa masukin lagi, masukin lagi, ubah. Nah, tapi kalau ketika kalian submit, nah itu udah ke submit ke pihak KCC, kalian udah susah untuk diubah sih ya. Semoga jangan sampai ada salah typo ya, salah ketik. Terus apalagi ya, nah pas kalian sudah submit, kalian jangan lupa print semuanya. Nanti ada barcode kalau nggak salah, kalian harus print dan kalian harus bawa pada saat interview. Oke, gua back. Nah, berarti kan step 5 itu adalah isi form DS260. Nah, untuk sampai isi form DS260 kalian nggak perlu email-emailan ke KCC tentang dokumen, itu sampai saat ini belum perlu. Jadi next stepnya kalian fokus ke isi form DS260, isi formnya dengan detail dan tepat ya, jangan sampai ada salah. Nah, setelah kalian submit form DS260, nanti kalian akan, pihak KCC akan review form kalian. Oh ya nih, ada satu hal yang penting karena ini kejadian di gua nih. Nah, jika pada saat kalian masukin entry kan bulan Oktober tahun lalu sampai bulan Mei ini ada anggota keluarga yang berubah. Contohnya kalian punya anak baru atau baru menikah, kalian harus lapor ke pihak KCC bahwa family member gua ada perubahan. Nanti kalau nggak salah dia akan tambahkan di kolom form DS260 kalian family membernya. Nah, kalau merit kalian harus cepat-cepat urus yang namanya akte menikah yang dari sipil ya, bukan yang dari tempat ibadah, karena yang diperlukan itu akte nikah yang dari sipil untuk diisi di form DS260 kalau gua nggak salah. Karena ini case-nya kayak gua, pas gua menang gua merit kan, jadi gua harus nambahin anggota keluarga gua di form DS260. Oh, ini important note nih. Jadi kalau kalian sebenarnya udah ada anak tapi pas kemarin bulan Oktober kalian gak cantumin anak kalian, kalau nggak salah kalian otomatis gugur sih. Oke, habis submit form DS260, sebenarnya step 6 itu gua mau bikin di next video kali ya. Karena di step ke-6 itu kalian harus email-emailan ke pihak KCC berupa supporting dokumen. Nah, dokumennya apa aja sih kalian bisa cek sih sebenarnya. Tapi nanti gue bikin di video khusus kali ya, sampai ke interview nih, sampai sini beres nih. Karena sampai saat ini fokus kalian hanya sampai di DS260 nih. Tips gue sih kalau bisa kalian dapat, usahakan isi form DS260 secepatnya, karena semakin cepat form kalian akan semakin diperhatikan oleh pihak KCC, akan dievaluasi lah ya intinya kan.
Nah, semakin cepat dievaluasi, kalian akan semakin cepat dapat email dari KCC untuk yang namanya submit dokumen. Nah, semakin cepat submit dokumen, otomatis akan semakin cepat proses interview, akan semakin cepat dapat visanya. Meskipun sebenarnya kan semakin besar case numbernya, visa cure-nya itu lebih lama sih. Tapi nggak ada salahnya kalian lebih cepat untuk isi form DS260. Sudah mulai freezing ini, udah mulai lag. Ya, udah banyak akses, udah mulai lambat. Jadi kalian bisa lanjut besok pagi kalau mau ngecek. Kalau masih lambat, oke, kita lanjut ya. Ada apa lagi ya? Kalau mau nanya-nanya bisa di komen below ya, nanti kalau bisa ada waktu gue balas, atau DM Instagram gue aja. Oh ya, di form DS260 kalian harus sudah menyiapkan at least alamat di USA. Jadi bagi kalian yang belum ada alamat, kalau ada teman atau keluarga kerabat yang ada di Amerika, bisa SKSD, so kenal so dekat, untuk dimintain alamatnya. 5 menit lagi guys. Oh ya deh, kalian bisa nih, nanti gue akan cantumin linknya, kalian bisa baca satu-satu. Ini udah detail banget ya. Biasain baca, karena nggak ada yang bantuin kalian. Nanti kalau udah kesini, kalau ngurus gini aja nggak bisa, wah nanti di Amerika banyak dokumen yang harus kalian urus. Dokumen pajak, dokumen bank, dokumen asuransi kesehatan. Kalian harus baca detail asuransi kesehatan, bikin ID, macam-macam itu harus sendiri. Support dari government itu kan kalian harus apply sendiri. Nah nih, dia bilang kalau mau hubungin KCC selalu oke bagi mereka. Nih, kalau email selalu cantumkan nama, birth date kalian sama case number. Dan emailnya adalah ini, kccdv@state.gov. Ya, websitenya crash, banyak yang akses, jadi kalian bisa coba lanjutkan besok pagi kali ya. Pas di sini malam kalian bisa, tapi nggak ngaruh juga ya, karena kan yang akses seluruh dunia. Oke, websitenya crash. Jadi begitu dulu ya video gua kali ini. Oh, yang terpilih jangan lupa nanti komen di bawah atau di Facebook group kalau kalian yang udah join. So jangan lupa subscribe, share, and like. And see you in another Just Felix. Bye bye.